Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Ganefri PhD, Ibu Profesor Yeni Rozimila MED PhD, Bapak Profesor Dr. Atma Zaki MPD, Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc, Bapak Profesor Dr. Supyarma Marsidin MPD, Bapak Dr. Yahya MPD, Ibu Profesor Dr. Hermawati Syarif MPD, Bapak Profesor Dr. M. Zaim M. Hum, Ibu Profesor Dr. Ilza Mahyuni MA. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Directed Project Based Learning (DPJBL) untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8. Menghadapi era globalisasi atau 4.0 pada saat ini, maka sudah sewajarnya dalam proses pembelajaran kita mengadopsi 21 Century Skill. Karena 21 Century Skill target capaiannya adalah mengasah atau meningkatkan life skill siswa, sehingga keterampilan yang mereka miliki tidak hanya bermanfaat untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk sosial masyarakatnya. Adapun 21 Century Skill yang ditawarkan adalah Creativity and Innovation, Critical Thinking, Problem Solving, Communication and Collaborations. Namun communication skill memiliki skop yang luas untuk dikaji, sehingga untuk siswa SMP yang mereka kuasai adalah language skill, yaitu listening, speaking, reading, writing, serta komponen penunjangnya seperti grammar dan vocabulary. Merujuk pada proses pembelajaran yang ideal ini, maka penulis tertarik untuk datang ke Kabupaten Lebong untuk melihat proses pembelajaran bahasa Inggris lebih dekat lagi, khususnya di SMP Negeri 1 Uram Jaya. Namun hal yang ditemukan cukup mengejutkan, yaitu hasil belajar bahasa Inggris siswa khususnya kelas 8 masih sangat rendah dan banyak siswa mendapatkan nilai tidak tuntas. Untuk mengetahui permasalahannya lebih rinci, maka penulis melakukan observasi kelas, wawancara pada guru mata pelajaran, dan pemberian angket respon siswa. Hal ini dilakukan untuk melihat masalah yang dihadapi oleh guru dan siswa, serta memahami dan memecahkan permasalahan pembelajaran bahasa Inggris. Hasil dari penelitian pendahuluan yang dilakukan adalah: pertama, metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru di kelas tidak banyak merangsang dan mendorong siswa untuk mampu secara aktif terlibat dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua, pada proses pembelajaran bahasa Inggris, guru lebih menekankan pada aspek pengetahuan bahasa, terpaku pada penggunaan LKS, juga lebih banyak hanya berorientasi pada hasil ujian yang ingin dicapai, sehingga banyak mengabaikan penguasaan aspek keterampilan komunikasi baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga, guru hanya menggunakan model pembelajaran yang sudah terpola dan tidak berani mencoba sesuatu yang baru, sehingga penggunaan model belum maksimal dan optimal. Untuk menyelesaikan masalah ini, guru pernah menerapkan model pembelajaran berbasis proyek, namun hanya bertahan 1 semester dan hanya beberapa pertemuan saja. Melalui pengakuan guru, model ini menarik namun sulit untuk diikuti oleh siswa, sehingga sering menimbulkan kebingungan antara guru dan siswa, sehingga pembelajaran pun menjadi seperti pembelajaran kelompok biasa. Alasan lain adalah karena model ini memakan waktu yang panjang, sehingga banyak materi yang tidak tuntas untuk diselesaikan, guru harus mengulang kembali materi pembelajaran. Selanjutnya, adanya gaps dalam pengaplikasian model pembelajaran ini, yaitu siswa sulit mendapatkan ide karena guru tidak memberikan waktu khusus dalam mempelajari materi. Kemudian dalam kegiatan proyek, jika ada kesalahan, maka siswa harus mengulang dari awal untuk mencari ide baru, sehingga siswa menjadi malas dan menyerah untuk melakukan proyek. Dan yang terakhir adalah siswa juga sering saling menyalahkan jika ada kesalahan dalam pembuatan proyek, seperti mengakui bahwa proyek bukan ide bersama. Melihat dari permasalahan tersebut, maka peneliti merasa adanya urgensi penyelesaian masalah agar proses pembelajaran menjadi kondusif kembali, sehingga siswa dapat belajar aktif, kreatif, inovatif, bahkan produktif. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan model pembelajaran bahasa Inggris Directed Project Based Learning atau DPJBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas 8 di SMP Negeri 1 Uram Jaya, Kabupaten Lebong. Yang kedua, bagaimana proses pengembangan model Directed Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Uram Jaya di Kabupaten Lebong.
Yang ketiga adalah bagaimana validitas model Directed Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Uram Jaya di Kabupaten Lebong. Dan yang keempat adalah bagaimana praktikalitas dan efektivitas model Directed Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Uram Jaya di Kabupaten Lebong. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 di SMP Negeri 1 Uram Jaya di Kabupaten Lebong. Yang kedua adalah mengembangkan model Directed Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Uram Jaya di Kabupaten Lebong. Yang ketiga adalah menguji validitas model Directed Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Uram Jaya di Kabupaten Lebong. Yang keempat adalah menguji praktikalitas dan efektivitas model Directed Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Uram Jaya di Kabupaten Lebong. Adapun landasan teori dalam penelitian ini adalah pembelajaran bahasa Inggris, psikologi pendidikan siswa SMP, mode pembelajaran, project based learning, dan directed teaching. Selanjutnya menggabungkan project based learning dan directed teaching. Lantas, apa alasan yang mendasari menggabungkan kedua model ini? Yang pertama, fokus project based learning pada pembelajaran siswa yang aktif. Fokus directed teaching pada pengajaran guru yang aktif. Kedua model ini bisa saling menutupi kekurangan atau kelemahan dari masing-masing model, sehingga pembelajaran lebih terarah dan tersistematis. Selanjutnya adalah sintak model PJBL. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat dari Patten 2012 yang menyatakan ada 5 sintaks yang dapat diaplikasikan dalam mode pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama adalah get an idea, yang kedua adalah design the project, yang ketiga adalah tune the project, yang keempat adalah do the project, dan yang terakhir adalah exhibit the project. Selanjutnya adalah sintak directed teaching. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Perkins 2008, di mana ada 3 sintaks dalam directed teaching. Yang pertama adalah preparations, yang kedua adalah guidance, yang ketiga adalah evaluations. Berikut ini adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Dan penelitian yang hampir mendekati dengan DPJBL ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Randi Panata pada tahun 2013 dengan judul tesis pengembangan model pembelajaran Guided Project Based Learning untuk mengintegrasikan 21st century skill dalam pembelajaran sains. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian adalah Research and Development atau R&D menggunakan model ADI. Kemudian tempat dan waktu penelitian adalah SMP Negeri 1 Uram Jaya, Kabupaten Lebong, tahun ajaran 2017-2018. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Uram Jaya. Evaluasi penelitian menggunakan evaluasi formatif dari Tesmer 1995. Objek penelitian adalah model pembelajaran DPJBL. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Adapun ADI itu sendiri terdiri dari 5 step. Yang pertama adalah analisis, kedua adalah design, ketiga adalah development, keempat adalah implementation, dan yang terakhir adalah evaluations. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan wawancara, angket, lembar observasi, tes hasil belajar. Pengembangan mode pembelajaran berbasis proyek dalam penelitian ini menggunakan teori Bruce Joyce dan Marston Wells 1986, di mana mereka mengatakan bahwa setidaknya ada 5 prosedur yang harus ada dalam pengembangan mode pembelajaran. Yang pertama adalah syntax, kemudian social systems, kemudian principle of reactions, support system, dan yang terakhir adalah effect of the model. Hasil penelitian, tahap analisis. Tahap analisis yang telah dilakukan menghasilkan poin-poin berikut ini. Yang pertama adalah analisis pendidik, permasalahan yang dihadapi guru tentang hasil belajar yang masih rendah meskipun sudah menggunakan mode pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua adalah analisis peserta didik. Hasilnya adalah siswa merasa sulit menjalani pembelajaran berbasis proyek karena sangat dituntut kemandirian yang tinggi, sedangkan mereka terbiasa hanya menghafal dan mengerjakan tugas di LKS. Dan yang terakhir adalah analisis konteks. Materi ajar yang guru terapkan di kelas sering berbeda dari silabus dan RPP. Guru lebih fokus dalam menggunakan LKS sehingga materi sering tidak tuntas. Selanjutnya adalah tahap desain.
Desain awal pengembangan model Directive Project Based Learning ini dirancang oleh peneliti sesuai dengan hasil pada tahap analisis kebutuhan, sehingga ditemukan model hipotetik DPJBL, yaitu terdapat 8 sintaks. Berikut adalah model hipotetik DPJBL. Berikutnya adalah tahap pengembangan. Dalam tahap pengembangan ini, hal yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penguatan sintaks, yaitu dengan mengubah bahasa penyebutan untuk nama sintaks agar lebih sesuai dengan tujuan pengembangan model serta isi kegiatannya, serta mudah dipahami oleh guru. Selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan, ada penambahan tahap kegiatan dalam model DPJBL, sehingga sintak model dari 8 menjadi 10. Berikut adalah sintak model DPJBL hasil dari pengembangan. Adapun hasil dari pengembangan model, terdapat 3 penambahan tahap sintaks. Yang pertama adalah observing. Hal ini berlandaskan dengan teori dari Atmazaki, Gulo, dan Subianto. Selanjutnya adalah providing various solutions. Hal ini berpijak pada teori dari Munanda dan Maxwell. Yang ketiga adalah in-depth discussions. Ini berpijak pada teori Gibbs-Strauss dan Martins, Mugiono, dan Dimyanti. Selanjutnya adalah konstruksi model final dari Directive Project Based Learning, terdiri dari sintaks, ada 10 sintaks, social systems, prinsip reaksi, sistem pendukung, serta dampak model. Selanjutnya, merancang produk pengembangan. Dalam penelitian ini, ada 3 produk yang dikembangkan sebagai penunjang dari hasil penelitian. Yang pertama adalah panduan model, yang kedua adalah panduan guru, dan yang terakhir adalah panduan siswa. Selanjutnya, uji validitas. Sebelum melakukan uji validitas produk kepada validator, terlebih dahulu, sebelumnya peneliti melakukan validitas lembar instrumen terhadap 3 validator. Berikut adalah hasil-hasilnya. Dari kelima lembar instrumen validasi, didapatkan hasil sangat valid sehingga dapat digunakan. Selanjutnya, expert validasi. Berdasarkan hasil expert validation didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, panduan model 4,50 yang artinya sangat valid. Yang kedua, panduan guru 4,46 yang artinya sangat valid. Dan yang terakhir adalah panduan siswa 4,51 yang artinya sangat valid. Selanjutnya, nilai ICC dari hasil validasi adalah yang pertama, panduan model 0,975 yang artinya sangat memadai. Yang kedua, panduan guru mendapatkan nilai 0,978 yang artinya sangat memadai. Yang terakhir adalah panduan siswa 0,978 yang artinya juga sangat memadai. Selanjutnya, uji lapangan untuk melihat praktikalitas dan efektivitas model. Yang pertama, praktikalitas menggunakan kuesioner dengan subjek penelitian 1 orang guru dan 25 orang siswa. Hasil yang diperoleh adalah panduan guru 93,4, panduan siswa 92,4 yang artinya sangat praktis. Untuk efektivitas, peneliti menggunakan pretest post-test control group designs, di mana berikut ini adalah nilai-nilai yang sudah diperoleh dari post-test dan pretest. Nilai rata-rata pretest adalah eksperimen 42,4, kontrol 42,8, nilai post-test 86,3 dan kelas kontrol 68,4. Berdasarkan hasil uji statistik parametrik independent sample t-test, diperoleh nilai T hitung sebesar 11,637 dengan derajat kebebasan sebesar 48 dan nilai 6 to tells sebesar 0,000 dan taraf kesalahan maksimal 0,05, sehingga hasil data tersebut menunjukkan bahwa nilai SIK lebih kecil dari nilai alfa, yang artinya terdapat perbedaan hasil belajar kelas yang menggunakan model DPJBL dengan kelas yang tidak menggunakan model DPJBL. Hasil uji efektivitas ini menunjukkan bahwa H1 diterima, yang artinya model pembelajaran DPJBL sangat efektif dengan nilai capaian 86,3. Kesimpulan, yang pertama adalah proses pembelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Uram Jaya belum berjalan efektif dan optimal, terbukti dari hasil observasi, wawancara, pemberian angket sebelum penelitian dilakukan. Yang kedua, model pembelajaran DPJBL telah dihasilkan melalui model pengembangan ADI. Model pembelajaran terdiri dari 10 sintaks, yaitu warming up, observing, getting an idea, providing various solutions, designing the projects,
arranging implementation steps, in-depth discussions, carrying out the projects, exhibiting the projects, dan yang terakhir adalah assessing. Yang ketiga, validitas penggunaan model pembelajaran DPJBL berada pada kategori sangat tinggi dengan karakteristik kevalitan tertuang dalam penyusunan panduan model, panduan guru, dan panduan siswa yang valid dalam konten, desain pembelajaran, desain tampilan, serta bahasa. Keempat, praktikalitas penggunaan model DPJBL memperoleh nilai dengan kategori sangat tinggi. Karakteristik kepraktisan model ini mudah dipahami, mudah dilaksanakan, mempunyai daya tarik, manfaat, dan waktu yang efisien dalam pembelajaran. Yang kelima, efektivitas model pembelajaran DPJBL berada pada kategori tinggi, di mana karakteristik keefektifan dilihat dari hasil belajar siswa yang meningkat dan peningkatan dampak pengiringnya. Implikasi dalam penelitian ini yang pertama adalah proses pembelajaran di kelas tidak dapat efektif dengan guru yang hanya berperan sebagai penceramah atau penyampai materi pembelajaran saja. Jika dibiarkan, maka siswa akan fasih dan menerima materi pembelajaran sebagai suatu hal yang terkotak-kotak. Harus adanya perubahan peran guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya pelatihan terhadap kemampuan guru dalam mengajar sering membuat guru kesulitan dalam mengelola kelas. Jika dibiarkan, maka proses pembelajaran akan selalu menemukan hambatan dan tidak efektif. Oleh karena itu, guru membutuhkan pembekalan awal model pembelajaran, khususnya model DPJBL. Yang ketiga, kurang optimalnya pemanfaatan alat, media, dan sumber yang tersedia di sekolah akan berpengaruh pada proses pembelajaran. Jika dibiarkan, maka aktivitas siswa akan terasa monoton karena hanya bergantung pada satu sumber saja, yaitu LKS. Keberhasilan pembelajaran model DPJBL ini antara lain ditentukan oleh pemanfaatan secara optimal alat, media, dan sumber belajar oleh guru dalam proses pembelajaran. Keempat, kurangnya dukungan yang kuat dari pihak sekolah adalah salah satu penyebab merosotnya kualitas prestasi siswa. Jika dibiarkan, maka akan berdampak pada reputasi sekolah di mata masyarakat. Oleh karena itu, administrator dan komite sekolah membutuhkan orientasi agar memahami dan selalu aktif menyediakan sumber dan dukungan secara kontinu terhadap proses pembelajaran dengan model pembelajaran DPJBL ini. Selanjutnya, ketidakinginan untuk aktif dalam proses pembelajaran akan menyebabkan kemalasan pada siswa untuk beraktivitas lebih banyak dalam kegiatan pembelajaran. Jika dibiarkan, maka akan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peserta didik harus memiliki keinginan untuk meningkatkan hasil belajar dan language skill-nya sehingga model pembelajaran DPJBL ini dapat terlaksana secara totalitas dan efisien. Adapun saran dalam penelitian ini adalah guru adalah ujung tombak pembelajaran, sehingga guru harus terbuka terhadap perubahan dan perkembangan pengetahuan, seperti perkembangan model-model dan strategi pembelajaran. Salah satu model yang direkomendasikan adalah DPJBL, karena model ini sudah teruji secara praktis, efektif, dan efisien. Yang kedua, kepala sekolah diharapkan untuk memberi dukungan sepenuhnya kepada guru dalam menerapkan model DPJBL ini, seperti menyediakan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan proyek siswa. Yang ketiga, pemerintah agar mengalokasikan dana bagi sekolah dan pendidik, serta semua pihak yang menunjang dunia pendidikan untuk menyediakan buku-buku yang bervariasi untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Dan yang terakhir, peneliti selanjutnya dapat mengadakan penelitian serupa dengan uji coba di berbagai sekolah maupun di berbagai bidang studi dengan permasalahan yang sama, mengembangkan model pembelajaran DPJBL yang sesuai dengan kondisi dunia saat ini, maka bukan tidak mungkin untuk melakukan pengembangan model DPJBL for online learning. Demikianlah presentasi penelitian disertasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.